Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqimna bi nuril fahmi. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatik wa alaina khazina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa tasirul umur? Insyaallah bi khair wal afiyah fal yaum. Sanastamir ad-dars yani as'an al-uslub bitadris ilmi ahkam. Hari kita akan melanjutkan ya materi berkaitan tentang metodologi pengajaran dalam ilmu ahkam atau fikih ya. Nah, jika di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sempat belajar terkait metodologi pengajaran secara general, hari ini kita akan membahasnya lebih spesifik ya. Kemudian kita melihat beberapa penerapan-penerapan yang sudah dilakukan para ulama dan juga buku-buku yang sudah disampaikan dengan metode-metode pengajaran hukum, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai template atau percontohan dalam sistem pengajaran kita sehari-hari ya, dengan peserta didik yang akan kita ajarkan. Nah, mungkin ada banyak kesamaan nantinya, karena kan pada akhirnya dalam pembahasan ini kita akan mengambil yang sesuai gitu ya. Jadi adapun jika nanti kita menemukan metode-metode yang sama atau serupa dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, tentu bukan hal yang di luar pembahasan ya. Memang pada akhirnya ini adalah sesuatu yang masih berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama, seperti biasa ya, metode yang sering digunakan adalah metode yang tradisional. Mungkin sistem ceramah ya, kalau dalam pembahasan kita. Atau sistem dalam kelas yang mana ada pembawa materi atau pendidik dan juga ada peserta didik nantinya di situ. Maka sistem ini adalah sistem yang memang sudah sejak dulu dilakukan atau metode ini sudah biasa ya. Kemudian kita tentukan juga buku apa yang akan kita bahas, ya, buku apa yang akan kita kupas. Kemudian kita akan baca, kita terjemahkan, kita akan jabarkan, kita akan uraikan, dan kita akan bahas sampai akhir seperti itu. Dan sebagaimana kita sudah pelajari juga, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan kita juga bisa mengatasi kekurangan tersebut dengan metode-metode yang lain. Kemudian yang kedua bisa kita gunakan dengan cara tematik ya. Banyak para ulama tema-tema yang sesuai sehingga nanti jilid banyak. Tulamu Shirazi ya, seperti misal dia tentang ahkam ibadah dengan cara ahkam ibadah politik, ekonomi, keluarga, kedokteran, dan masing-masing punya tema-tema tersendiri. Sehingga lebih mendalam nantinya. Kemudian ada hukum untuk anak laki, perempuan, disusun oleh Ayatullah Falazul. Ayatullah Falazul ini banyak sekali ya. Mungkin nanti akan berikan sedikit contoh nanti di materi yang akan datang, bagaimana pengupasan terkait ahkam kudakon ya, atau ahkam hukum-hukum khusus untuk anak-anak ya. Begitu menariknya tentu. Kemudian nanti ada juga contoh seperti Ayatullah Wahdi yang mana membagi tema-tema seperti tema-tema air, pakaian, kiblat, dan lain sebagainya. Nah, metode selanjutnya yang bisa digunakan adalah metode film ya, atau slide atau video. Jadi cara berwudu atau bagaimana cara sholat, atau kita bisa tayangkan tentang hewan-hewan yang halal dan hewan-hewan yang haram, hewan-hewan yang bisa kita makan atau hewan-hewan yang tidak boleh kita makan ya, melalui slide atau videonya menggunakan visual. Kemudian ada juga hukum dalam bentuk puisi, yaitu untuk mempermudah ya. Biasanya nanti ada bahasa syair atau puisi sehingga nanti diingat oleh para peserta didik. Ini biasanya identik digunakan kasar ya atau puisi, sehingga mereka bahkan dalam pengajaran fikih pun menerapkan metodologi puisi. Kemudian penyampaian hukum dalam cerita. Nah, nanti juga salah satunya di Falazodeh juga ada ya, bagaimana memberikan mukodimah hook ya sebagai stimulus dengan cerita di kalangan anak atau remaja, baru nanti masuk kepada topik yang ingin disampaikan.
Berikutnya ada juga hukum dalam bentuk pantomim tanpa suara, tanpa gerakan. Mungkin kalau biasa kita lihat itu dalam sistem Quran Isyarah ya, artinya sebuah gerakan. Nah, tapi di sini ada dalam bentuk hukum sambil tebak-tebakan biasanya. Berikutnya juga dalam bentuk gambar. Nah, alat ajar atau sistem pengajaran Iran itu sangat menarik. Mereka selalu menggunakan kreativitas yang ada, menggunakan seperti origami, seperti tebak-tebak gambar gitu ya. Jadi tidak akan membuka dalam pembelajaran fikih. Dia seperti kayak ular tangga dan dalam bentuk topik aja diubah seperti itu. Mungkin teman-teman bisa juga mengambil dari beberapa pembelajaran bisa kita lakukan dengan games-games atau permainan tradisional yang ada di Indonesia. Sangat dengan anak-anak. Hukum dalam bentuk lomba dan pertanyaan dan hukum dalam bentuk argumentasi. Artinya dari dengan argumentasi. Hukum pendidikan di sini misal pengajar seperti Ayatullah Wahidi ya. Kalau kita sebut sebagai buku-buku kitab pendidikan, kitab buku modern, karya-karya ini termasuk hukum-hukum pendidikan ya, tarbiyah ibaratnya. Hukum-hukum dalam bentuk lagi ya. Kemudian misal sekolah, ibaratnya kalau tadi gambar, kalau sekarang metode praktis ya, di mana pendekatan ini dengan visualisasi audio-audio, kemudian nanti akan mempraktikannya dengan baik. Ada juga hukum moral, di mana nanti pembahasannya tentang akhlak ya, akhlak dan fikih misal. Kemudian ada kombin yang sudah tadi sempat sampaikan, usahakan nanti bisa mengkombinasi semua metode-metode yang ada. Nah, selanjutnya ada sedikit tambahan ya, dalam pengajaran akam ini tadi, poin-poin penting yang mungkin sebelumnya juga diterapkan juga ya dalam prinsip-prinsip dasar atau prinsip-prinsip umum dalam pengajaran akam. Ini juga termasuk poin-poin penting ya. Sebagaimana kita tahu ya, harus bagi pengajar harus mengenal konsep dan ya. Paling tidak hukum Islam, di sini dalam bahasa Persia, maksudnya pakai bahasa Indonesia ya, seperti makna fikih, akam, apa itu istilah-istilah dalam fikih nantinya, kemudian menerjemahkan secara akurat istilah-istilah hukum, apa itu halal, apa itu haram, apa itu wajib, atau itu mustahab, gitu ya. Dan nanti tidak tercampur ketika kita akan menyebutkan hukum apa yang akan diterapkan dalam sebuah topik permasalahan. Kemudian penekanan pada pemahaman ya, bukan hanya sebagai hafalan, jadi sebagai prinsip-prinsip hukum nantinya sehingga nanti bisa diterapkan dalam kondisi apapun bagi para peserta didik. Usahakan juga menggunakan sumber-sumber yang sahih, jangan masih bingung sumber-sumber apa. Alhamdulillah di bahasa Indonesia ya, di buku-buku bahasa Indonesia sudah banyak sekali modul-modul yang keluar secara praktis sehingga nanti insya Allah menjadi narasumber atau sumber-sumber yang dirujuk akurat seperti itu. Kemudian pendekatan berbasis maslahat ya, harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misal di dalam masyarakat tersebut lebih utama tentang sholat, jadi kita keburu membahas humus atau kita keburu membahas sesuatu yang sekiranya belum dibahas ya. Jadi usahakan untuk hal-hal yang ritual ya didahulukan. Bisa ditanya ya sesuai dengan kebutuhan, kondisi masing-masing para peserta didik kita nantinya. Evaluasi dan umpan balik, nah ini selalu ada ya dalam proses pengajaran. Kalau tidak ini tidak ada maka tidak sempurna ya dalam proses pembelajaran. Nah, pada akhirnya metodologi ini nanti menuju tujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam dipahami dengan baik dalam konteks dengan bahasa dan budaya sesuai, masih lebih ganti ya bahasa Indonesia pastinya, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini referensi yang bisa digunakan ini untuk materi yang nantinya bisa dirujuk ya siapa yang sudah dipakai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian ya, dirasa singkat tapi insya Allah metode-metode ahkam ini bisa dipahami karena tentunya berbeda dengan metode secara general yang bisa kita kemarin bahas atau diterapkan dalam metode di negara Indonesia nantinya. Hadza minni walafumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.